pergerakan IHSG yang masih melanjutkan pelemahan 3 hari beruntun begitu. Tapi sebenarnya masih stabil di 7.700-an. Anda lihat seperti apa potensi untuk bisa ditutup happy weekend hari ini? Oke, jadi kalau kita perhatikan kelihatannya memang chance-nya agak cukup kecil ya untuk ditutup di zona hijau. Meskipun ya mungkin 40-60%. Jadi kemungkinan 60%-nya mungkin akan ditutup berada di zona merah. Kalau kita, kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara di US sendiri, khususnya Dow Jones ya. Dow Jones ini karena kenapa? Dow Jones itu punya relatif positive correlation dengan ISG. Jadi kalau Dow Jones merah, itu mungkin lebih dari 55%, kemungkinan juga ISG berada di zona merah. Dan kalau kita lihat Dow Jones juga kemarin itu terdepresiasi 0,33%. Kemudian juga kita bicara bursa Asia, itu Nikkei juga depresiasi 0,6 dan lain sebagainya, Singapura juga. Jadi kelihatannya memang hari ini juga ada pelemahan terlebih dahulu, mengikuti juga pelemahan yang terjadi tanggal 23 dan 24 Oktober 2024. Jadi kelihatannya memang ada pelemahan terlebih dahulu. Di tengah juga kalau kita berbicara mengenai rupiah juga memang agak kurang begitu oke ya. Jadi memang agak cukup mengalami pelemahan. Kalau kita berbicara di US sana, memang juga ini jadi salah satu penekan juga. Kita bicara imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun, kemudian juga DXY atau dolar US sana, indeksnya juga mengalami kenaikan juga cukup signifikan beberapa hari terakhir ini. Jadi kelihatannya memang asing ini mulai agak keluar dari Indonesia dan juga kelihatannya masuk kembali lagi ke pasar Amerika Serikat. Baik, lalu sentimen dari dalam negeri apa ya mungkin bisa mengembalikan lagi kepercayaan asing ke dalam negeri? Kalau untuk dalam negeri, kelihatannya kita saat ini sedang bersikap wait and see ya. Para profesor saya rasa juga sedang menunggu quick win atau 100 harinya Pak Prabowo beserta jajaran kementerian dan lain sebagainya. Jadi saat ini kan sedang retreat lah kira-kira begitu ya di Magelang sana, sehingga ini menjadi untuk menyamakan visi, misi dan lain sebagainya. Nanti setelah itu baru mereka akan bekerja sedemikian rupa dengan kementeriannya, jajarannya dan bawahannya juga semuanya. Untuk nanti kita lihat dalam 100 hari ke depan ini apakah memang program-program yang sudah diharapkan untuk quick win Pak Prabowo ini. Kita tahu di sana juga ada berhubungan dengan pendidikan, sekolah, kita juga melihat makan bergizi gratis, ya consumption, kemudian juga berhubungan dengan kesehatan. Jadi ini yang kita lihat 3 poin penting ini, apakah memang berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ini yang sedang ditunggu oleh pasar, ketika memang 3 program ini atau 100 hari pertamanya Pak Prabowo ini memang ternyata memiliki performa yang sangat baik, berjalan dengan baik dan lain sebagainya, dirasakan oleh masyarakat, baik itu yang middle, khususnya yang low ya. Ketika itu terjadi dirasakan oleh masyarakat, saya harapkan memang akan terjadi nanti euforia di market dan juga nanti mungkin ISG dan rupiah akan cenderung mengalami apresiasi lagi. Baik, kita juga menunggu seperti apa pertemuan untuk membahas pemangkasan suku bunga The Fed di 7 November mendatang. Anda sendiri lihat seperti apa potensinya? Oke, jadi kalau di FOMC November mendatang ini memang terjadi kalau saya nggak salah itu setelah US election. Jadi mungkin 1 atau 2 hari ya setelah US election kalau saya tidak salah. Dan yang penting perlu diperhatikan memang kalau kita berbicara di akhir September lalu itu ada probabilitas terjadi pemangkasan suku bunga. Kalau kita lihat di market ya, jadi pelaku pasar itu berdasarkan survei CMO FedWatch Tool itu menyampaikan di FOMC November itu ada probabilitas memangkas suku bunga sebesar 50 bips. Itu data pada akhir September kemarin. Tapi semakin ke sini harapan tersebut agak semakin sirna. Jadi kalau kita bicara CME, datanya itu menunjukkan lebih ke arah pemangkasan sebesar 25 bips. Itu persentasenya sekitar 90%-an, 95% kurang lebih seperti itu. Jadi hal itu juga memang selaras dengan dot-dot dokumen yang dirilis oleh The Fed sendiri dalam Summary Economic Projection atau SEP. Itu menyampaikan kan memang ada kurang lebih sekitar 25 kali 2 pemangkasan suku bunga. Jadi November 1 kali sebesar 25, nanti Desember lagi sebesar 25 bips. Jadi kelihatannya memang ada probabilitas terjadi pemangkasan suku bunga sebesar 25 bips di bulan November mendatang. Baik, bagaimana dengan Bank Indonesia? Oke, untuk BI kita tahu di September kan ada pemangkas sebesar 25 bips, kemudian di Oktober itu kembali ditahan karena memang kembali lagi kita perhatikan rupiah juga ada mengalami tekanan ya pada saat itu memang sehingga akhirnya Pak Peri beserta Dewan Gubernur lainnya juga menyampaikan untuk kembali menahan suku bunganya. Kemudian kalau kita berbicara di November ini masih cukup tricky, jadi bisa jadi masih ditahan, tapi juga kita akan lihat nanti apakah memang rupiahnya akan cukup perkasa atau tidak. Tapi kalau untuk per hari ini, ya mungkin 24 Oktober, 25 Oktober ini, saya lihat mungkin nanti di November kelihatannya masih akan menahan suku bunganya. Kecuali nanti di DXY ada mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Di tengah juga kan tadi ada The Fed mungkin akan memangkas suku bunganya. Nah ketika itu terjadi, benar-benar dipangkas, kemudian DXY-nya turun dari sekarang kan 104, sekian, mungkin turun ke 103 atau 102, nanti rupiah akan cenderung mengalami apresiasi. Nah mungkin disitulah ada terjadi kemungkinan untuk BI kembali lagi memangkas suku bunga sebesar 25 bips. Tapi as long as ternyata DXY-nya masih di sekitar 104, sekian, kemudian juga
ternyata The Fed tidak memangkas suku bunga di November, ini juga akan semakin memperkecil lagi kemungkinan untuk BI memangkas suku bunganya. Baik, DXY saat ini di 104, sekian tadi Anda sampaikan begitu. Seperti apa potensinya jika US election terjadi sebelum pemangkasan suku bunga The Fed? Kelihatannya kalau kita berbicara secara historical, itu biasanya mungkin kayak 1 atau 2 hari setelah US election, itu biasanya DXY cukup berada di level yang cukup tinggi. Biasanya juga kalau kita berbicara mengenai rupiah, itu biasanya ada mengalami tekanan kalau kita bicara data historisnya. Jadi kelihatannya memang di 1 atau 2 hari setelah US election ini DXY akan masih tetap bergerak mungkin di 103,5 atau di 104, sekian. Jadi kelihatannya masih akan cukup tinggi karena juga mengingat data-data ekonomi di US sendiri, data tenaga kerja dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai kayak non-farm payroll atau NFP, itu reportnya juga kan cukup tinggi. Kemudian juga unemployment rate juga ternyata turun dari 4,2 kalau nggak salah ke 4,1%. Artinya jumlah angka pengangguran, laju penganggurannya semakin rendah gitu. Jadi kelihatannya data tenaga kerjanya agak sedikit membaik. Ini membuat juga ya DXY juga cenderung masih berada di level yang cukup tinggi belakangan ini. Baik, artinya kita harus mengantisipasi kemungkinan rupiah ini akan terdepresiasi di atas 15.600-an mungkin di awal November nanti. Ya mungkin sekitar 15.600, 15.700-an ya kira-kira mungkin di range tersebut.